semuanya, perkenalkan saya Arfi Samosir, mahasiswa ST Teknologi Bandung dengan jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Ingin menjelaskan pengalaman saya berkuliah di ITB dan bagaimana kondisi perkuliahan yang ideal menurut saya. Perkuliahan saya di ITB selama 2 tahun dimulai dengan masa pandemi. Pada 2020 kita baru saja mengalami pandemi dan perkuliahan dilaksanakan secara online. Pada perkuliahan online kita bertemu dengan dosen dan teman-teman lainnya melalui video conference. Untuk mendukung pembelajaran secara online, setiap mahasiswa ITB diberikan sebuah platform online seperti Edunext, Six, lalu ada Teams, ada Zoom, dan ada Google Workspace. Untuk portal pendidikan dan portal administrasi yang dimiliki ITB yaitu Edunext dan Six, kita diberikan satu akun yang dapat digunakan untuk single SSO login. Untuk Edunext bukan platform pembelajaran dengan dimana dosen dapat menyimpan modul, membuat platform untuk kuis, lalu bisa juga membuat modul pengumpulan tugas dan absensi. Nah, Edunext dapat diakses oleh mahasiswa yang melakukan enrollment pada sebuah mata kuliah yang diajar oleh dosen. Lalu, pada Six merupakan portal pribadi untuk administrasi mahasiswa, di mana di Six kita bisa melakukan pembayaran uang kuliah atau UKT. Lalu kita dapat melakukan pembelian mata kuliah, lalu kita dapat melihat data diri kita seperti data transkrip historis ataupun data absensi, dan juga dapat kita lihat indeks yang kita dapatkan dalam setiap semester. Lalu kita juga dapat melakukan absensi di Six. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Teams dan Google Workspace. Jadi Teams dan Google Workspace adalah platform kolaborasi di mana ini memiliki akses yang berbeda karena bukan produsen yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Di mana kita di kedua platform ini dapat melakukan video conference, dapat membuat dokumen, lalu kita dapat menyimpannya secara online. Nah, pada platform kolaborasi biasanya kita dapat mengerjakan dokumen secara bersamaan dengan orang-orang, dengan teman ataupun dengan dosen, lalu dapat menyimpan data dalam sebuah penyimpanan online yang dapat diakses kapanpun dari manapun, tapi harus memakai internet. Lalu dengan video conference kita juga dapat melakukan pertemuan dengan orang-orang dimanapun dan kapanpun. Lalu video conference ini tidak membatasi kita terhadap waktu kita bertemu. Nah, sekarang kita telah memasuki dunia yang sudah mulai sehat lagi, sudah tidak harus berada di rumah terus, dan sekarang kita sudah memulai perkuliahan secara offline atau secara konvensional seperti biasa. Perkuliahan konvensional seperti biasa ini sudah mulai berubah dengan mengintegrasikan sistem-sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menurut saya perkuliahan yang ideal itu kita harus dapat menyeimbangkan pembelajaran konvensional dan pembelajaran secara digital, di mana kita perlu untuk terus berkuliah tatap muka, melakukan ujian atau kuis secara offline untuk menghindari adanya kecurangan dan memastikan pemahaman mahasiswa dapat 100%. Lalu kita juga harus dapat melakukan sistem pembelajaran secara digital, misalnya dengan modul-modul yang tersedia secara online atau video rekaman pembelajaran yang ada secara online, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu diperlukan juga kelas yang dilakukan secara online. Jadi kelas konvensional, lalu ada yang merekam di belakang, ada alat yang merekam pembelajaran, sehingga jika ada seseorang yang sakit atau berhalangan hadir dapat melakukan pembelajaran secara online. Demikian pembelajaran ideal yang saya dapatkan dari pengalaman saya berkuliah. Terima kasih telah menonton. Dadah.